Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan mata kuliah biologi sel dan molekuler. Materi selanjutnya ini masih terkait tentang transport membran ya, yang terjadi di membran sel atau membran plasma suatu sel ya. Sekali lagi, membran sel atau membran plasma ini fungsinya untuk transportasi zat ya, baik itu keluar dari dalam keluar sel ya, atau dari luar ke dalam sel lewat membran sel atau membran plasma. Oke, kita sudah membahas terkait tentang transport membran yang pasif ya, terkait tentang peristiwa yang disebut dengan difusi dan osmosis, baik itu difusi yang disebutnya simple diffusion atau yang difusi yang difasilitasin oleh suatu protein ya. Nah, sekarang yang kita bahas itu terkait tentang transport membran yang aktif ya. Oke. Ini flashback sedikit terkait tentang membran plasma. Jadi membran plasma itu sekali lagi dia membran lipid bilayer ya. Ini bagian kuning itu dalam sel, bagian yang abu-abu itu luar sel. Nah, di yang lipid bilayer itu disebut lipid bilayer karena ya mengandung fosfolipid. Bagian kepalanya atau bulatnya itu sifatnya polar, sedangkan yang ekornya non polar. Nah, yang warna biru itu disebut protein. Ini sebagai media ya untuk peristiwa misalnya difusi berfasilitas ya. Jadi sitosol ya, ini bagian dalam sel yang luarnya itu interstitial fluid ya, itu bagian luar sel. Proses transport membran itu ada dua ya, kita yang udah kita ketahui, ada yang pasif transport, ada yang aktif transport. Sekali lagi, yang transport pasif itu dia tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif itu memerlukan energi. Kemarin kita sudah bahas terkait tentang sebelumnya kita sudah bahas terkait tentang pasif ya. Nah, yang aktif nih, proses aktif itu dia memerlukan energi ya. Ada dua tipe ya, ada transport aktif, ada transport vesikular. Nah, transport aktif ini pergerakan zat larutnya itu melawan gradien konsentrasi. Nah, sedangkan yang transport vesikuler itu transportnya menggunakan kayak semacam wadah ya, sakus ya, disebut vesikel. Nah, proses transport aktif itu ada yang transport aktif primer, ada transport aktif yang sekunder. Kita lihat yang primer ini, di contohnya ini ada yang semacam kayak pompa ion ya, ion pump. Berarti dari kata ion, pompa ion pump itu berarti untuk lalu lalang ya, molekul ionik ya yang punya muatan. Ada ATP di situ, misalnya dari sitosol, dari dalam sel, ion Na itu akan keluar sel. Dia memerlukan energi ya, karena melawan gradien konsentrasi. Na di dalam sel itu lebih rendah daripada Na di luar sel. Oke ya, seperti itu. Terjadi perubahan konformasi ya, tadi yang ion pumpnya. Kemudian K-nya juga itu akan berpindah ya, misalnya dari luar ke dalam sel ya, ini pun melawan gradien konsentrasi. Nah, peristiwa ini disebut transport aktif karena dia melawan gradien konsentrasi, berarti dia memerlukan energi ya, jadi dia melawan gradien konsentrasi. Nah, ini yang sebelah kanan ya, yang transport aktif dari rendah ke tinggi, dia memerlukan gradien konsentrasi. Oke, transport aktif yang kita bahas ya, yang secondary aktif transport itu ada dua, ada yang namanya symport, ada yang namanya antiport ya. Ada symport, ada yang namanya antiport ya. Kalau symport ya, nanti substansi yang bergerak itu arah pergerakannya sama, itu disebut dengan symport. Nah, sedangkan yang antiport ya, ada dua substansi atau substansi itu zat ya, zat yang bergerak itu arahnya berbeda. Misalnya yang satu itu dari dalam keluar, yang satunya lagi dari luar ke dalam ya, seperti itu.
Nah, ini kita lihat yang secondary active transport. Ada glukosa, ada Na plus ya. Ini contohnya simport. Ya, kalau simport ini arahnya sama. Jadi glukosa dan Na dia dari luar masuk ke dalam sel misalnya. Nah, sedangkan kalau yang antiport itu Na plus sama H plus. Nah, itu berbeda ya. Jadi yang satu itu dari luar ke dalam, yang satu lagi dari dalam keluar. Nah, ada yang transport aktif tuh yang namanya vesicle transport ya. Jadi kayak ada kantung, ada sakus, ada vesicle ya. Untuk zat yang besar. Ada dua tipe yang dibahas, ada eksotosik, ada endositosis. Ada eksositosis, ada endositosis. Eksositosis berarti dari dalam keluar, kalau endo berarti dari luar ke dalam. Ini contoh yang eksositosis ya, ada badan Golgi ya. Di situ ada sakus atau vesicle, ada kantung ya. Dia dari dalam mau keluar. Nah, si vesicle atau kantungnya dia akan merger atau akan bergabung dengan membran plasma. Keluar deh si larutannya si zatnya. Nah, kalau endotoksis itu dari luar ke dalam. Dari luar itu nggak ada vesikelnya atau sakusnya, pada saat dia mau masuk ya, dia akan ada sakusnya. Contohnya endotosis itu ada fagositosis, pinositosis ya. Ini fagositosis kayak semacam makan lah ya. Jadi contohnya di sini ada kayak semacam pencernaan sel ya oleh lisosom di dalam sel ya, jadi makan. Kalau pinositosis itu kayak semacam minum ya. Tapi sama ya, dari luar ke dalam. Kemudian ada yang disebut reseptor mediated endositosis. Ini untuk kayak semacam transduksi sinyal ya. Nah, ya reseptor sama molekulnya dia masuk, kemudian nanti dia ada sakus untuk dimediasi ke dalam sel. Dua-duanya ya, baik itu endositosis dan eksositosis itu memerlukan energi ya, seperti itu. Oke. Itulah yang disebut dengan transport aktif ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.